Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winona Maharanisha dari AKP 7A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Enterprise Risk Management. Definisi Enterprise Risk Management. Enterprise Risk Management adalah proses yang dibuat oleh direksi atau dewan komisaris, manajemen, dan personalia lain yang diterapkan sebagai bagian dari penetapan strategi dan berlaku di seluruh lingkungan perusahaan. Dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa yang berpotensi terjadi dan dapat mempengaruhi entitas, dan mengelola resiko untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang tercapainya tujuan-tujuan entitas. Tujuan Enterprise Risk Management. Yang pertama, strategis. Ini adalah tujuan tingkat tinggi yang diselaraskan dengan untuk mendukung misi perusahaan. Yang kedua, operasi. Penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Yang ketiga, pelaporan. Dapat dipercayanya laporan yang dibuat. Yang keempat, ketaatan. Ketaatan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan. Komponen manajemen risiko perusahaan. Yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal menjadi penentu organisasi dan menjadi dasar bagaimana risiko dipandang dan diberlakukan oleh orang dalam entitas, juga falsafah atau pandangan tentang pengelolaan risiko, nilai-nilai integritas, dan etika. Yang kedua, penentuan tujuan. Tujuan harus ada terlebih dulu sebelum manajemen dapat mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang bisa terjadi yang mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan. Enterprise Risk Management memastikan manajemen mempunyai proses untuk menetapkan tujuan-tujuan entitas. Komponen manajemen risiko perusahaan yang selanjutnya yaitu identifikasi peristiwa. Peristiwa-peristiwa internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan entitas harus diidentifikasi dengan membedakan antara risiko dan peluang. Peluang disalurkan kembali ke strategi manajemen atau proses penetapan tujuan. Penilaian risiko. Risiko dianalisis dengan mempertimbangkan berapa kemungkinan terjadinya dan dampaknya sebagai dasar penentuan bagaimana risiko tersebut harus dikelola. Tanggapan terhadap risiko. Manajemen memilih cara-cara untuk menanggapi risiko seperti menghindari, menerima, mengurangi atau membagi risiko, serta mengembangkan sejumlah tindakan untuk menyejajarkan risiko dengan risk tolerance dan risk appetite entitas tersebut. Efektivitas manajemen risiko perusahaan. Menentukan efektif tidaknya enterprise risk management merupakan pertimbangan berdasarkan penilaian kepada 8 komponen memang ada dan berfungsi secara efektif. Jadi, ke-8 komponen ini juga merupakan kriteria atau ciri dari enterprise risk management yang efektif. Agar komponen ini berfungsi dengan benar, tidak boleh ada kelemahan yang signifikan. Ketika enterprise risk management diputuskan berjalan efektif di dalam setiap kategori tujuan, maka komisaris dan manajemen mempunyai keyakinan yang memadai bahwa mereka memahami bahwa tujuan strategis dan operasi maupun tujuan pelaporan yang dapat dipercaya telah dicapai, dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk entitas itu telah ditaati. Keterbatasan manajemen risiko perusahaan. Meskipun manajemen risiko perusahaan memainkan peranan penting dan memberikan manfaat besar untuk perusahaan, tetap ada keterbatasan tertentu. Sebagai tambahan atas faktor-faktor yang dibahas di atas, keterbatasan juga merupakan kenyataan karena pertimbangan manusia dalam membuat keputusan bisa salah atau keliru. Keputusan menanggapi resiko dan penentuan sistem dan prosedur pengendalian harus mempertimbangkan relative cost dan benefits. Kegagalan bisa terjadi karena kesalahan manusia. Pengendalian dapat diterobos lewat kolusi 2 orang atau lebih, dan manajemen mampu mengesampingkan keputusan-keputusan enterprise risk management.
Peran dan tanggung jawab. Setiap orang dalam entitas mempunyai tanggung jawab tertentu dalam enterprise risk management. Direktur utama pada akhirnya bertanggung jawab sebagai pemilik enterprise risk management. Para manajer mendukung falsafah enterprise risk management, mengelola risiko dalam wilayah tanggung jawab mereka sejalan dengan risk tolerance. Seorang pejabat dengan tanggung jawab khusus atas risiko, pejabat di bidang keuangan, auditor internal, dan orang-orang tertentu lainnya yang mempunyai tanggung jawab kunci. Personalia lain bertanggung jawab melaksanakan manajemen risiko perusahaan, sesuai dengan petunjuk dan protokol yang telah ditetapkan. Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai peran memimpin dan mengawasi enterprise risk management, dan memahami serta menyetujui risk appetite entitas tersebut. Sejumlah pihak luar seperti para pelanggan, vendors, partner bisnis, auditor eksternal, regulator, dan analis keuangan seringkali memberikan informasi yang bermanfaat dalam melaksanakan enterprise risk management. Namun, mereka tidak bertanggung jawab atas berjalannya enterprise risk management. Pengguna laporan enterprise risk management. Yang pertama, senior manager. Menyarankan agar direktur utama menilai kemampuan enterprise risk management. Salah satu pendekatannya ialah direktur utama mengumpulkan kepala-kepala bidang dan staf fungsional yang penting untuk membahas penilaian awal dari kemampuan dan efektifnya enterprise risk management. Yang kedua, direksi atau dewan komisaris. Dewan harus memastikan bahwa dewan mendapat masukan mengenai risiko yang paling signifikan, bersama dengan tindakan yang diambil manajemen dan bagaimana enterprise risk management dipastikan berjalan secara efektif. Yang terakhir, personalia lainnya. Para manajer dan personalia lain harus ikut memikirkan bagaimana mereka melaksanakan tanggung jawab mereka dari sudut pandang framework ini dan membahasnya dengan atasan yang lebih senior untuk merumuskan gagasan yang memperkuat enterprise risk management. Hubungan antara audit internal dan enterprise risk management. Selama bertahun-tahun, audit internal memanfaatkan informasi tentang risiko secara tepat, yakni sebagai input utama dalam perencanaan audit. Untuk organisasi yang belum mempunyai fungsi enterprise risk management efektif, misalnya enterprise risk management masih pada tahap awal pengembangan, audit internal terpaksa melaksanakan penilaian risiko sendiri. Dan dalam banyak hal, audit internal telah melaksanakan penilaiannya sendiri dalam rangka pengecekan enterprise risk management secara independen. Audit internal juga harus mengaudit kerangka enterprise risk management untuk memberikan assurance kepada direksi atau dewan komisaris dan senior manajemen mengenai kecukupan dan efektifnya enterprise risk management. Apa itu risk appetite? Selera risiko adalah jumlah yang secara umum suatu organisasi bersedia menerimanya dalam rangka meraih keuntungan. Setiap organisasi mengejar tujuan atau target dalam rangka menambah nilai secara umum memahami risiko terkait yang diambilnya. Suatu organisasi yang mempunyai risk appetite yang agresif akan menetapkan sasaran yang agresif. Sebaliknya, organisasi yang menghindar terhadap risiko dengan risk appetite yang rendah akan menetapkan sasaran yang konservatif. Demikian juga ketika direksi atau dewan komisaris menetapkan strategi. Mereka harus menentukan apakah strategi itu sejalan dengan risk appetite organisasi tersebut. Jika dikomunikasikan dengan tepat, risk appetite akan mengarahkan manajemen dalam menetapkan sasaran dan dalam membuat keputusan, sehingga organisasi lebih mencapai sasarannya dan bisa bertahan dalam kegiatannya. Apa itu risk tolerance? Yaitu tingkat risiko yang dapat diterima berkenaan dengan capaian tujuan yang spesifik dan seringkali lebih baik diukur dalam unit yang sama seperti yang digunakan untuk mengukur tujuan terkait. Dalam menetapkan risk tolerance, manajemen mempertimbangkan urutan-urutan yang ingin dicapai dan menyelaraskan risk tolerance dengan risk appetite. Dengan mempertahankan posisi dalam batasan-batasan risk tolerance yang ditetapkan, entitas bisa dipastikan berada dalam risk appetite-nya dan selanjutnya entitas itu akan mencapai tujuannya. Apa itu risk maturity? Risk maturity mengukur seberapa jauh organisasi telah melaksanakan manajemen risiko sesuai dengan best practice yang berlaku. Mengapa kita perlu mengukur risk maturity?
Menurut dokumen tersebut, yang pertama, kemampuan enterprise risk management dan risk maturity memberikan informasi tentang seberapa baiknya enterprise risk management berfungsi. Suatu organisasi yang sudah matang seringkali mendefinisikan kemampuan-kemampuan manajemen risiko perusahaan yang memberikan wawasan yang lebih baik tentang risk appetite dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan menanggung risiko. Kegunaan mengukur risk maturity. Yang pertama, membuat evaluasi yang komprehensif tentang kinerja organisasi dengan menggunakan kriteria best practice. Yang kedua, menentukan hal-hal yang perlu disempurnakan dan peluang-peluang bagi organisasi ke tingkat kematangan yang lebih. Yang terakhir, merencanakan dan memulai langkah-langkah perbaikan yang tepat. Sekian presentasi dari saya mengenai Enterprise Risk Management. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.